Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rima Rafis dengan NIM 2301772 dari Prodi Sastra Indonesia, Departemen Bahasa Indonesia Sastra Indonesia dan Daerah, Fakultas Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kerabatan korespondensi bahasa Nagari Palangki dan Nagari Tusun Taratak Baru di daerah Sijunjung, kajian linguistik histori komparatif. Presentasi ini guna untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah linguistik histori komparatif dengan dosen pengampu Dr. Siti Ainim Liwisti SPD MHum. Di sini saya menjelaskan tentang latar belakang, yaitu bahasa adalah alat komunikasi antar anggota masyarakat yang terbentuk dari ekspresi pikiran, perasaan, dan keinginan seseorang. Menurut Sofiatunida dan Kumoro, bahasa memiliki peran penting dalam berkomunikasi satu sama lain. Seseorang mempunyai kemampuan untuk menumbuh akal budinya. Dengan kemampuan itu, manusia mengembangkan alat untuk komunikasi guna mengungkap pikiran, perasaan, dan keinginan, yaitu bahasa. Pengkajian terhadap bahasa dapat dilakukan dengan dua aspek, yaitu aspek linguistik, yaitu internal, dan aspek non-linguistik, yaitu linguistik eksternal. Salah satu bahasa di Indonesia adalah bahasa daerah. Mulyata mengatakan dari segi bahasa daerah, negara Indonesia ini memiliki 746 bahasa daerah. Salah satu bahasa daerah yang digunakan oleh penduduk Indonesia yaitu bahasa Minang. Bahasa Minang berasal dari Sumatera Barat. Bahasa tersebut peringkat keempat terbanyak digunakan oleh penduduk Indonesia. Jumlah pengguna bahasa Minang yang kurang lebih dari 6,5 juta orang. Di antara bahasa Minang yang digunakan di Provinsi Sumatera Barat, dan terdapat perbedaan dialek, tutur bahasa, dan tiap daerah. Rumusan masalah penelitian, yaitu yang pertama, bagaimana kekerabatan bahasa antar bahasa Nagari Palangki dan bahasa Nagari Taratak Baru. Yang kedua, bagaimana korespondensi bahasa Nagari Palangki dan Taratak Baru. Bab kedua yaitu kajian teori. Linguistik histori komparatif mengkaji perkembangan dan perubahan bahasa dari waktu ke waktu. Tujuannya untuk mengidentifikasi hubungan antar bahasa dan pada kekerabatan bahasa. Dalam kajian linguistik histori terdapat teori bahasa dan kekerabatan bahasa yang menekankan perkembangan bahasa dari satu daerah ke daerah lainnya. Korespondensi fonemis dalam kekerabatan bahasa yang ditentukan dari pola perubahan bunyi secara sistematis. Dalam korespondensi dapat dilihat juga dari bunyi yang sama persis dengan protein sama. Perubahan fonem yang tergantung baik terdapat dari segi geografis maupun dari pengucapan. Kajian teori korespondensi kekerabatan bahasa dan linguistik histori komparatif berfokus pada analisis hubungan dalam antara bahasa-bahasa yang diduga memiliki asal-usul yang sama. Metode penelitian. Metode penelitian dalam kajian korespondensi kekerabatan linguistik histori komparatif umumnya menggabungkan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan teknik rekonstruksi, yaitu membandingkan unsur-unsur bahasa seperti fonem, morfem, dan kosakata dari bahasa yang diduga kekerabatan untuk menemukan pola perubahan bunyi yang teratur. Persentase kata kerabat antar bahasa dihitung melalui metode leksikostastik yang menggunakan daftar pemahaman dasar seperti daftar Swades. Persentase ini berfungsi sebagai pengukur tingkat kekerabatan bahasa dan dapat digunakan dalam glotokronologi untuk menghitung beberapa lama bahasa telah berkembang dari proto-bahasa. Untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang pola perubahan bahasa, metode SIMA dan teknik sadap digunakan untuk mengumpulkan data. Hasil dan pembahasan yang telah berhasil diteliti yaitu terdapat kata kekerabatan bahasa Palangki yaitu dan bahasa Dusun Taratak Baru, yaitu terdapat variabel dasar ITFD yang berjumlah 195 kata dan variabel terkait IFT yang berjumlah 185 kata, dan persentase yang didapatkan yaitu
94,8%. Kesimpulan dan saran, metode ini memungkinkan pengelompokan bahasa-bahasa kekerabatan dan rekonstruksi bahasa modern sebagai nenek moyang bersama. Studi yang membandingkan bahasa-bahasa di Nusantara seperti bahasa Jawa dan Sasak dan Minangkabau dengan Proto-Austronesia menunjukkan adanya persentase kekeraban bervariasi namun signifikan. Agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat diakses secara luas, sangat disarankan untuk menggunakan teknologi digital untuk mengolah data bahasa. Kajian linguistik historik komparatif dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang hubungan kekerabatan di bahasa di masa lalu dan sekarang berkat penggunaan multidisipliner dan teknologi modern. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan kekerabatan bahasa Pelangki dan bahasa dusun Keterata baru terdapat 94,8% karena dalam bahasa tersebut masih satu rumpun walaupun letak geografisnya berjauhan, namun kekerabatan bahasa mereka masih mirip. Dan pada fenomis dalam pengucapan masih terdapat perbedaan sedikit. Untuk saran penelitian ini itu meningkatkan penelitian tentang korespondensi kekerabatan, cakupan data harus mencakup dengan memasukkan lebih banyak bahasa dan dialek serta menggunakan teknik kuantitatif yang lebih canggih untuk memeriksa kosakata dan fonem. Selain itu, analisis hasil linguistik dapat diperbaiki dengan menggabungkan data sejarah dan budaya etnografis. Agar hasil penelitian lebih akurat dan dapat diakses secara luas, sangat disarankan untuk menggunakan teknologi digital. Namun pengumpulan data masih menggunakan teknologi seadanya yang dapat mempengaruhi hasil penelitian tersebut. Dan pembahasan yang masih kurang jelas dan hasil yang didapatkan itu dapat berdampak ke pembaca yang membaca hasil kejelasan penelitian. Sekian presentasi saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.